Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Nidia Diza Adiasa beserta Martin Gunawan akan mempresentasikan hasil tugas perencanaan dan pengendalian produksi 2 dengan metode indikator dan metode Johnson. Next. Untuk tugas yang pertama itu, kami menggunakan metode indikator, di mana metode ini digunakan untuk menentukan penugasan terhadap pekerjaan kepada tenaga kerja atau mesin untuk memproses pekerjaan. Jadi dalam menentukan penjadwalan penugasan dengan metode indikator ini tidak mengurutkan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian mana yang harus dikerjakan selanjutnya. Akan tetapi menentukan tenaga kerja mana yang akan mengerjakan suatu pesanan pekerjaan sehingga penugasan yang dibuat menjadi lebih optimal ditinjau dari waktu yang tersedia dan meminimalkan waktu menganggur. Sasaran dari metode ini sendiri itu untuk menurunkan biaya produksi. Next. Next. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. Dalam metode indikator, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, menentukan jumlah jam yang diperlukan suatu pesanan pada setiap mesin. Dalam hal ini, yaitu kita mencari jam per pesanan. Cara mencarinya yaitu ukuran pesanan per jumlah unit per jam. Sehingga bisa dilihat di sini, untuk pesanan 1 di mesin A itu contohnya ya, 1000 per 10, sehingga jam per pesanannya 100. Untuk mesin B juga begitu caranya, 1000 per 11,11, jika dibulatkan hasilnya 90, dan begitu juga untuk mesin C. Ini juga berlaku untuk semua pesanan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mesin dengan kecepatan produksi yang paling tinggi, dalam artian di sini jam per pesanan yang nilainya paling kecil diberikan nilai indikator 1. Nah, kita lihat di sini di pesanan 1, itu jam per pesanannya yang paling kecil ada di mesin B, yaitu senilai 90, sehingga mesin B ini kita berikan indikator 1. Nah, untuk nilai indikator mesin-mesin yang lainnya itu diperoleh dari pembagian antara jumlah unit per jam mesin yang memiliki indikator 1 dengan jumlah unit per jam yang dihasilkan oleh mesin yang akan dicari nilai indikatornya. Nah, untuk mencari indikator mesin A itu jadinya jumlah unit per jam mesin B dibagi jumlah unit per jam mesin A, yaitu 11,11 dibagi 10, jadi hasil indikatornya itu 1,11. Nah, begitu juga untuk mesin yang C. Itu juga sama caranya, jumlah unit per jam mesin B dibagi jumlah unit per mesin A. Jadi nilainya juga indikatornya itu 1,11. Cara yang sama juga untuk menyelesaikan pesanan 2, 3, 4, dan 5. Setelah menentukan indikatornya, kita menentukan jam mesin terpakai. Nah, di sini kan jam mesin tersedia untuk masing-masing mesinnya itu mesin A tuh yang tersedia 200 jam, mesin B tersedia 400 jam, mesin C tersedia 300 jam. Nah, di sini kita mau menyelesaikan pekerjaan 1 dulu. Pekerjaan 1 itu karena jam per pesanannya ada yang paling kecil ada di mesin B, jadi kita taruhnya di mesin B. Taruh di sini 90. Nah, udah gitu karena dia masih ada sisa 310, jadinya kita masih bisa menyelesaikan pesanan kedua. Ya udah kita masukin yang 112,53 ini. Nah, dari sisanya itu masih ada jam mesin tersedianya sebesar 197,47, masih bisa untuk mengerjakan pesanan ketiga yang senilai 113,96. Kita masukin juga nih ke jam mesin terpakai di mesin D. Nah, jadi sisa akhirnya itu 83,05. Ini sisa untuk mesin B. Lanjut ke pesanan 4. Pesanan 4 kita kerjakan di mesin A karena jam per pesanan yang paling kecilnya ada di mesin A ya. Kita masukin ke sini 170,9, sisanya 29,1. Ingat, sisanya segini. Untuk pesanan kelima,
kan jam perpesanannya 180. Mesin A ini kan tadi sisanya 29,1, jadi dia tidak bisa menampung pesanan 5, sehingga kita mencari alternatif mesin lain untuk menyelesaikan pesanan 5. Yaitu kita di sini pakai yang mesin C. Mesin C di sini jam perpesanannya nilainya 189,93 dan dia masih ada tersedia jam sebesar 300 jam. Ya udah kita masukin pesanan 5 dengan nilai jam perpesanannya itu 189,93. Nah, sisanya itu untuk mesin C jamnya ada 110,07. Nah, setelah itu kita totalkan semua total jam terpakainya. Di sini yang dipakai itu 90 ditambah 112,53 ditambah 113,96 ditambah 170,9 ditambah 189,93 sehingga total jam terpakainya ada 677,30 jam. Next. Nah, yang kesimpulan yang pertama itu pesanan 1 dibuat di mesin B dengan total jamnya 90 jam, pesanan 2 dibuat di mesin B dengan total 112,53 jam, pesanan ketiga dibuat di mesin B dengan total 113,96 jam, pesanan 4 dibuat di mesin A dengan 170,9 jam, dan pesanan 5 dibuat di mesin C sebesar 180 jam, sehingga total jam terpakainya 677,37 jam. Next. Kesimpulan kedua itu, kan diketahui biaya rata-rata jam per mesinnya itu $15. Nah, kita di sini cari dulu biaya produksinya untuk menentukan keuntungannya. Nah, untuk mencari biaya produksinya itu caranya total jam terpakai dikali biaya rata-rata per jam mesin. Tadi kan total jam terpakainya sebesar 677,37 jam. Nah, itu dikali dengan $15, hasilnya $10.160,56. Nah, selanjutnya kita mau menentukan keuntungan yang sebesar 75%. Caranya, biaya produksi ditambah dalam kurung biaya produksi dikali keuntungan yang diinginkan. Nah, di sini kan tadi biaya produksinya $10.160,56 ditambah dalam kurung 10.160,56 dikali 0,75. Sehingga keuntungan 75% itu dapatnya sebesar $17.780,99. Next. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Martin. Silakan. Oke, tugas 2, Johnson. Metode indikator yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu minimal yang optimal untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Di sini sebelum mulai menghitung, saya ingin menjelaskan dulu. Untuk prosedur aturan Johnson itu ada 3. Yang pertama itu susunlah daftar pekerjaan beserta waktu prosesnya untuk setiap pusat kerja. Yang kedua, dapatkan waktu proses yang terpendek. Jika terdapat pada pusat kerja 1, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang pertama. Jika terdapat pada pusat kerja 2, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan akhir. Yang ketiga, jika semua pekerjaan telah selesai, alokasikan akan diperoleh urutan yang optimal. Jika terdapat 2 pekerjaan mempunyai waktu yang sama pada pusat kerja yang sama, pembagian penugasan untuk 2 pekerjaan tersebut adalah sembarang. Oke, next. Ini adalah soal, dapat dilihat. Soal 2.1 ini, tabel di bawah ini merupakan waktu proses dalam menit untuk berbagai pekerjaan pada 2 mesin. Gunakan aturan Johnson untuk membuat penjadwalan pekerjaan yang efisien. Di sini ada 10 pekerjaan dan ada 2 mesin A dan mesin B. Dapat dilihat ya. Di sini waktu yang terendah adalah 1 dan waktu yang tertinggi adalah 10 menit. Tentu saja. Setelah melihat dari soal tersebut, kita mulai mengurutkan waktu yang dari terkecil hingga terbesar. Oke, di sini ada
ada 10 yang dirangkum. Di sini menit yang terkecil adalah menit pertama. Bisa dilihat di sini menit pertama itu ada di pekerjaan 4, 8, dan 10. Dan masing-masing ada di mesin A. Dapat dilihat ya. Dan untuk menit kedua itu ada di pekerjaan 3 di mesin B. Terus pekerjaan 5 untuk menit ketiga itu ada di pekerjaan 5 dan di mesin A. Untuk di menit ketiga juga ada di menit ke-6 mesin B. Terus untuk menit ke-5 ada di pekerjaan 1 di mesin B, dan menit ke-6 ada di pekerjaan 2 di mesin A. Di menit ke-7 ada di pekerjaan 9 ada di mesin B. Lalu menit ke-8 ada di pekerjaan 7 di mesin A. Lalu setelah menentukan pengurutan waktu terkecil hingga terbesar, lalu kita mencari job square. Job square ini diurutkan dari yang A sampai yang B. A itu sebelah kiri dan B itu sebelah kanan. Dapat diurutkan dan dibentuklah seperti ini. 4, 8, 10, 5, 2, 7, dan untuk mesin B 9, 1, 6, 3. Lalu setelah menentukan job square itu, lalu kita mencari proses Johnson-nya. Dan dibentuklah seperti ini, mesin A dan mesin B. Mesin A itu 4 sama dengan 1 menit itu dari pekerjaan 4, itu untuk mesin A itu 1 menit. Dan untuk setelah menyelesaikan pekerjaan mesin A, lalu pekerjaan mesin B, maka di bawahnya itu 4 sama dengan 4 menit dari pekerjaan 4 ini di mesin B. Jadi setelah mengerjakan mesin A, lalu mengerjakan mesin B. Lalu seterusnya hingga sampai waktu selesai. Maka didapatkanlah total waktu pekerjaan sama dengan 59 menit dan total idle time sama dengan 1 menit. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara teman saya, yaitu Dwi Hadiasa. Selanjutnya soal 2. Total pekerjaan ada 10 pekerjaan dan mesin yang digunakan ada 2 mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Next saja. Selanjutnya diurutkan dulu waktu pengerjaan dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Namun pekerjaan itu tidak boleh sama. Setelah diurutkan, baru ditentukan job sequence-nya. Untuk mesin yang awal, job sequence diurutkan dari waktu yang terkecil. Untuk mesin yang terakhir itu diurutkan dari waktu yang terbesar. Next. Lalu dicari proses Johnson-nya sesuai dengan job sequence yang tadi. Mesin A memulai pekerjaan dari pekerjaan 9 hingga pekerjaan terakhir, yaitu pekerjaan 6. Nah, setelah pekerjaan A yang pertama, pekerjaan 9A selesai, maka pekerjaan untuk 9 yang mesin B baru bisa dimulai. Sehingga mesin B harus menunggu terlebih dahulu, dan waktu tunggunya itu disebut dengan idle time. Total waktu pengerjaannya dihitung sesuai dengan menit yang ada, dengan total 73 menit. Dan idle time-nya totalnya 4 menit. Next. Tutup, Lip. Lu aja. Sekian Potong ya, presentasi dari gua aja nih. Ya udah, gua kependekan ya tadi ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
unrecord